welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya, Risma Sule. Di video kali ini saya akan membuat bagaimana tutorial dalam membuat puding sederhana ala anak kos dengan resep yang seadanya. Nah, namun sebelum itu, video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya yaitu mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan. Nah, namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Risma Sule, NIM 18606027. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Manado. Jadi, teman-teman, kita langsung saja terjun ke dalam proses pembuatan pudingnya. Oke, langsung saja. Nah, baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam proses pembuatan pudingnya, nah, di sini saya akan memberikan saran bahwa alangkah baiknya kalau contohnya kita ingin membuat sebuah wirausaha, kita membuatkan sebuah proposalnya. Kita merinci dulu apa saja yang kita butuhkan, apa saja yang kita akan persiapkan, sehingga setidaknya kita sudah memiliki persiapan, sehingga boleh dikatakan lebih menjamin untuk sebuah produk kita ini berhasil. Oke, langsung saja teman-teman. Nah, di sini saya akan mengangkat sebuah contoh wirausaha itu yang cocok untuk diusahakan, yaitu puding. Nah, di sini saya akan membuatkan proposal tentang puding. Jadi yang pertama itu dalam pembuatan proposal tentang wirausaha itu terdapat 5 bab. Jadi bab pertamanya itu berisi tentang latar belakang, visi dan misi, tujuan dan maksud kegiatan usaha. Nah, latar belakang ini di mana di sini akan dijelaskan apa itu wirausaha dan apa itu yang kita usaha. Nah, kemudian di visi dan misi itu kita akan menjelaskan apa visi kita dan misi kita dalam membuat wirausaha ini, sehingga kita tertarik membuat wirausaha ini. Nah, seperti contohnya karena saya mengangkat bahwa puding itu cocok untuk di wirausaha. Jadi visi saya itu menjadi pemuda yang kreatif, sedangkan misi saya itu yaitu yang pertama membuat menjadi pemuda yang kreatif. Nah, itu adalah visi dan misi saya. Nah, jadi di sini sedangkan misi saya itu adalah membuat hal yang menarik, dan yang kedua membuat inovasi dengan produk yang seadanya. Nah, berhubung karena di sini nanti saya akan menggunakan bahan-bahan yang seadanya, jadi misi saya seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke dalam tujuan maksud kegiatan usaha. Di sini saya mempunyai 2 tujuan maksud dan usaha. Tujuan yang pertama itu adalah tujuan kegiatan usaha, di mana tujuan saya memilih ini yaitu untuk mendapatkan keuntungan, menarik minat konsumen, dan mengasah kita untuk berwirausaha. Kemudian yang kedua itu tujuan saya itu dikarenakan dari kegiatan ini saya ingin menyalurkan ilmu yang saya miliki dalam membuat puding. Nah, kemudian kita masuk ke dalam bab 2, yaitu pembahasan, di mana dalam pembahasan itu terdapat profil strategi pasar, analisis SWOT sebagai kelayakan usaha. Nah, dalam profil itu kita akan menjelaskan bahwa profil yang kita jelaskan di dalam yang dimaksud ini adalah profil tentang apa yang kita akan usaha, contohnya puding. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa puding adalah salah satu makanan yang banyak disukai oleh banyak orang, baik itu anak-anak, remaja maupun orang tua. Nah, terus strategi pasar itu di dalamnya terdapat 3, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Nah, kemudian kita masuk ke dalam analisis SWOT sebagai kelayakan usaha. Nah, di dalam itu dalam SWOT itu yang dimaksud adalah kekuatan, kelemahan, dan peluang, ancaman. Terus kita masuk ke dalam bab 3, yaitu mengenai manajemen produksi. Nah, di dalam manajemen produksi ini kita akan menjelaskan bahan-bahan baku apa saja yang kita butuhkan, peralatan dan perlengkapan apa saja yang kita butuhkan, dan cara pembuatannya pun kita akan jelaskan di dalam bab 3 ini. Nah, kemudian kita melangkah ke dalam bab 4, yaitu rancangan anggaran. Nah, di mana di sini kita akan menjelaskan pengeluaran kita, modal kita berapa. Jadi kita jelaskan di sini sehingga
sedangkan sampai rincian perkiraan kita tentang penjualan kita dapat rinci di sini. Kita dapat tuliskan di dalam rincian anggaran. Nah, kemudian kita masuk ke dalam bab 3, bab 5, di mana bab 5 itu berisi kesimpulan dan saran. Jadi di dalam bab 5 ini adalah kesimpulan itu adalah dari semua rangkuman dari bab 1 sampai bab 4 yang sudah kita jelaskan, itu yang kita ambil kesimpulannya. Kita tarik sebuah kesimpulan. Nah, seperti di sini saya tarik sebuah kesimpulan bahwa puding adalah salah satu makanan yang disukai oleh banyak orang. Nah, di sini juga saya menarik kesimpulan bahwa puding adalah salah satu makanan yang proses pembuatannya gampang. Nah, terus di situ saran, terserah kita mau kasih saran apa. Jadi saya rasa begitu. Terus perlu kita ketahui bahwa di dalam membuat sebuah kewirausahaan, kita perlu percaya diri bahwa sebuah produk kita ini akan berhasil. Nah, mungkin sedemikian jauh pembuatan proposal saya. Kita akan lanjut ke step berikutnya. Terima kasih. Oke teman-teman, sebelum kita membuat, kita terlebih dahulu awalnya membeli bahan-bahan. Pertama kita beli agar-agar puding. Sudah. Jangan skip itu. Diam kuah. Kemudian kita beli Milo bubuk 1. Teman-teman, kita langsung masuk saja ke dalam tutorial membuat puding coklat. Yang pertama, kita menyediakan air sekitar 4 gelas ini, gula 10 sendok, 1 bungkus bubuk puding swallow, 1 bungkus Milo, 1 bungkus Denkau, dan 1 bungkus Oreo. Nah, yang pertama kita tuangkan 1 bungkus susu ini ke dalam air yang sudah kita sediakan. Kemudian kita aduk sampai rata, sampai susunya tidak ada yang kita aduk terus sampai rata. Nah, kemudian setelah susunya rata, kita tuangkan satu bungkus puding swallow. Ini beratnya 7 gram ya teman-teman, 7 gram. Nah, sedikit informasi, ini puding coklat. Setelah itu puding yang sudah kita larutkan ke dalam air, kita bagi dua jadi dua wadah. Sudah rata ya teman-teman, sudah rata. Jadi kemudian kita menambahkan gula ini yang tadi saya bilang sekitar 10 sendok. Jadi kita bagi 2 rata. Di sini sama ya teman-teman, di sini sama.
kembali aduk. Jadi awalnya saya akan membuat puding coklat biasanya dulu tanpa Milo. Jadi ini yang hanya menggunakan yang di dalamnya hanya ada rasa susu yang tadi, teman-teman. Jadi setelah itu kita langsung saja. Oke teman-teman, langsung saja kita masak airnya. Puding yang tadi yang cuma rasanya coklat, kita masak sampai mendidih, kita aduk. Jadi ini kita tunggu sampai dia mendidih ya teman-teman, sampai dia mendidih. Sambil kita menunggu dia mendidih, kita aduk-aduk seperti ini ya teman-teman. Jadi ini kita tunggu sampai dia mendidih. Oke guys, ini dia sudah mendidih ya guys. Sudah mendidih. Nah, ini dia sudah mendidih ya. Jadi kita kasih mati. Oke guys, langsung saja kita tuangkan ke dalam cetakan. Berhubung karena kita tidak ada cetakan, jadi teman-teman, ini kita tunggu dia membeku. Ini kita tunggunya sekitar 10-15 menit lah. Nah, sambil kita menunggu puding yang tadi kita sudah dinginkan, kita akan membuat puding yang kedua, yaitu menggunakan Milo. Jadi ini Milonya kita tuangkan saja langsung semuanya ke dalam teman-teman, supaya berasa. Jadi coklatnya itu kita ganti pakai Milo. Kita menggunakan bahan-bahan yang ada saja. Jadi kita kembali aduk sampai rata. Kita aduk sampai rata. Oke teman-teman, ini sudah rata. Kemudian kita kembali masak. Ini sampai dia mendidih. Oke gitu teman-teman, sambil kita menunggu puding yang tadi kita sudah dinginkan, kita masak ini dengan api kecil saja. Kita sambil menunggu puding yang sudah kita dinginkan tadi. Jadi sama dengan yang tadi, kita masaknya sambil diaduk-aduk begini. Jadi kita sambil aduknya teman-teman. Kita terus mengaduk-aduknya ya teman-teman. Ini sudah ada tanda mau mendidih ya teman-teman. Jadi kita tunggu sampai dia mendidih. Nah ini dia teman-teman, sudah hampir mendidih. Nah teman-teman, dia sudah mendidih teman-teman. Dia sudah mendidih. Oke guys, ini mungkin
sudah sekitar 15 menit ya. Jadi kita tuangkan ini. Oke. Oke guys, sama seperti biasanya kita tunggu ini sampai sekitar 15 menit lah. Oke guys, jadi pudingnya sudah jadi ya. Ini 2 lapis. Nah, langkah terakhir yaitu kita bubuhi sebungkus Oreo di atasnya. Nah, kurang lebih beginilah teman-teman. Nah, mungkin sekian dari video saya kali ini, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman yang menonton ini termotivasi untuk membuat salah satu wirausaha dengan menggunakan bahan-bahan yang seadanya. Dan teman-teman jangan lupa mensupport saya dengan like video saya dan jangan lupa subscribe channel saya. Sekian dan terima kasih.